Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Aldila Jasarina dengan NIM 10111910096. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait hasil dari pengerjaan ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Operasi Rantai Pasok yang diampu oleh Bapak Gatot Kustiaji. Telah diketahui bahwa dalam soal UAS SORP ini terdapat dua tipe soal, yakni tipe soal A dan tipe soal B. Tipe soal A terdiri dari soal untuk jawaban benar atau salah, dan untuk tipe soal B terdiri dari soal jawaban esai dan perhitungan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya kita akan membahas soal tipe yang A, yaitu soal tipe pertama. Oke, nomor 1 soal tipe A. Dijelaskan bahwa expected marginal contribution of rising order size adalah selisih antara expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Lah, nomor 1 ini saya menjawab salah. Kenapa? Karena memang diketahui bahwa expected marginal contribution of rising order size ini merupakan bukan selisih dari expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Lalu kita masuk ke soal nomor 2, bahwa trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Lah, dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Pada soal nomor 2 ini saya menjawab benar. Kenapa? Karena sesuai dengan pernyataan atau penjelasan yang ada pada soal bahwa dua keputusan tersebut dalam rantai pasokan itu sangat mendasar sekali melibatkan sebuah pertukaran tersebut, di mana hal itu menjadi sebuah pilihan dari mode transportasi dan agregasi dari inventarisasi. Lalu untuk soal nomor 3, yaitu soal terakhir pada tipe soal A ini, menjelaskan bahwa bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. Sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Tentu, sesuai dengan pernyataan atau penjelasan dari soal, saya sangat setuju sehingga jawabannya adalah benar. Karena memang benar bahwa bahan baku langsung itu bahan yang menjadi bahan bagian dari barang hasil produksi, sedangkan untuk bahan baku tak langsung itu merupakan bahan yang memiliki peran dalam pembuatan barang produksi. Oke, next kita akan masuk ke soal tipe B, yakni soal esai atau perhitungan. Oke, untuk soal pertama pada tipe B, yakni lanjutan soal tipe A nomor 4, pertanyaannya adalah tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, untuk soal 4A, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan berikan penjelasan masing-masing. Oke, dalam tingkat pengoptimalan ketersediaan sebuah produk itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor tersebut itu terdiri dari 5 hal. Untuk faktor pertama, itu bisa disebut dengan cost of overstocking atau bisa disingkat dengan CO. Cost of overstocking ini sebuah kerugian dari perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim dari penjualan. Untuk faktor nomor 2, yakni cost of understocking atau CO, merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedianya dari persediaan. Lalu untuk faktor yang ketiga adalah price. Price sendiri atau bisa disebut dengan harga merupakan nilai dari suatu barang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang atau produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Lalu untuk faktor keempat terkait cost, di mana cost ini dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan atau setiap individu yang langsung berhubungan dengan output atau produk yang dihasilkan. Dan faktor terakhir atau bisa disebut dengan salvage value yakni nilai residu, di mana dapat diartikan sebagai estimasi atau perhitungan sebuah nilai buku aset setelah adanya penyusupan. Lalu untuk soal nomor 4D adalah apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk. Nah, CSL sendiri itu merupakan singkatan dari Cycle Service Level. Lalu apa sih artinya? CSL itu dapat diartikan sebagai sebuah peluang yang mana stock out tidak dimiliki dalam siklus penambahan. Nah, dalam tingkat optimal ketersediaan produk tersebut, CSL itu memiliki sebuah hubungan atau keterkaitan yang sangat erat, yakni sebagai matriks dari jumlah kepuasan permintaan pelanggan terhadap ketersediaan produk. Hal tersebut dapat digunakan untuk pengoptimalan tingkat ketersediaan produk untuk memaksimalkan sebuah keuntungan dari perusahaan yang ada. Baik, kita masuk ke soal nomor 5, di mana soal nomor 5 ini sama terdiri dari dua tipe, yakni soal A dan B. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan salah satu upaya peningkatan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Lah, di samping kelebihan tersebut, ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. Lalu, untuk soal A, sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Dan soal B, berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan atau mengatasi resiko-resiko tersebut hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini, saya akan menggabungkan jawaban A dan B secara langsung dalam penjelasan di video ini. Jadi terdapat 8 resiko. Resiko pertama adalah terkait dengan rusaknya dari sebuah proses yang dijalankan itu. Lalu bagaimana sih mengatasinya? Yaitu dengan menyediakan lebih dari satu proses untuk peningkatan surplus rantai pasok sebagai pengganti ketika proses yang lainnya rusak. Untuk proses kedua, meremehkan biaya koordinasi. Lah, solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir adalah melakukan kontrak tertulis atau perjanjian tertulis terkait total keseluruhan biaya dari koordinasi sebelum dilakukan kerjasama antar kedua belah pihak. Untuk resiko ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Hal ini dapat diminimalisir dengan membangun atau menjaga relasi dengan pelanggan atau pemasok dengan baik supaya kepercayaan di antara keduanya itu tidak hilang karena saling terjaga. Lalu untuk resiko keempat adalah hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan dari pihak ketiga. Nah, hal ini bisa ditekan dengan melatih kemampuan internal yang ada, yang dimiliki secara rutin, dan menjaga pertumbuhan kekuatan pihak ketiga dengan tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu untuk nomor 5, kebocoran data dan informasi sensitif. Hal ini itu bisa diberikan solusi untuk meminimalisir resiko tersebut dengan merahasiakan atau menjaga data serta informasi sensitif dengan tidak menyebarluaskan ke semua orang. Lalu untuk resiko nomor 6 adalah kontrak yang tidak efektif. Nah, hal ini itu dapat ditekan dengan mengefektifkan kontrak secara tertulis dengan perjanjian secara hukum sehingga terlindungi. Lalu yang nomor 7 adalah hilangnya visibilitas rantai pasokan. Hal ini bisa ditekan dengan membuat strategi khusus dengan mengidentifikasi sumber, tujuan, serta sasaran strategis dari rantai pasok. Dan resiko terakhir adalah dampak reputasi negatif. Hal ini dapat diberikan solusi atau diminimalisir dengan membangun citra positif dari awal hingga meminimalkan kerusakan serta kesalahpahaman dalam proses peningkatan surplus dari rantai pasok. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas di nomor 6, yakni tentang IT framework rantai pasok, di mana nomor 6 ini terdiri dari dua soal juga, soal A dan soal B. Untuk soal A, berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM,
dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang di dalamnya. Oke, untuk yang pertama terkait CRM atau Customer Relationship Management. Itu merupakan sebuah strategi dari pemasaran yang mana digunakan untuk membuat para pelanggan atau konsumen tetap setia untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Di mana prosesnya ini terdiri dari 5 proses terkait di mana yang pertama adalah pasar, lalu di situ terjadi tempat penjualan yang nantinya masuk ke dalam pusat panggilan, lalu dilakukan pemesanan, serta yang terakhir adalah pengelolaan. Untuk kedua adalah ISCM atau Internal Supply Chain Management, yang mana ISCM ini merupakan proses yang berfokus pada operasi internal dalam sebuah perusahaan, yang mana supply chain tersebut itu melibatkan masuknya barang ke gudang untuk penyimpanan dan digunakan sebagai transformasi masukan. Nah, terdiri dari 5 proses juga, yakni pertama adalah kita perlu untuk merencanakan sebuah strategi, lalu perencanaan tersebut adalah kita lakukan sebuah tuntutan atau tuntutan perencanaan, lalu proses ketiga melakukan pemasokan terhadap perencanaan itu, setelah itu kita lakukan pemenuhan, dan yang terakhir adalah akan diproses dalam bidang pelayanan. Dan yang ketiga adalah SRM. SRM ini merupakan pendekatan secara sistematis dalam merencanakan, mengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan yang nantinya berguna untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak yang ada. Nah, dalam SRM ini terdapat 5 proses juga. Yang pertama adanya desain kolaborasi, lalu bersumber di mana, dari mana, lalu kita lakukan negosiasi, lalu terjadi proses pembelian, dan yang terakhir adalah adanya kolaborasi dari pemasok. Dan yang terakhir adalah TMF. TMF ini adalah proses yang mana di dalamnya itu terjadi sebuah integrasi dari sistem ERP serta adanya infrastruktur dari software yang ada. Nah, untuk soal B dalam nomor 6 ini kita disuruh memberikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro, rantai pasok, dan TMF. Ya, tentunya unsur makro yang terdiri dari CRM, ISCM, SRM itu sangat memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dengan TMF. Apa sih keterkaitan tersebut? Jadi bisa dikatakan bahwa TMF ini merupakan satu hal yang mana dia itu berfungsi atau berguna sebagai pengendali unsur makro tersebut, di mana nantinya dari unsur makro tersebut itu saling memberikan konfirmasi dan saling komunikasi, memberikan informasi antar satu dengan yang lainnya, sehingga dalam proses supply chain ini secara keseluruhan itu dapat dilakukan baik dari proses upstream hingga downstream. Oke, next kita masuk ke soal nomor 7, di mana soal nomor 7 ini adalah soal perhitungan. Untuk soalnya adalah SO dan RP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari pabrik itu sebesar Rp59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka kita disuruh menghitung EOQ dan frekuensi pemesanan dari SO dan RP. Oke. Yang pertama kita akan membahas terkait EOQ, di mana diketahui EOQ ini rumusnya adalah akar dari 2 kali D kali S dibagi H kali C. Nah, sesuai dengan rumusnya, angka tersebut kita masukkan 2 dikali 1.400.000 kali 3 juta dibagi 59.000 kali 0,05. Hasil yang didapatkan adalah akar 2M ya, 2847457627. Nah, ketika diakar maka didapatkan hasil sebesar Q 53.361,57.
sehingga dapat dikatakan sebagai jumlah pesanan yang ada pada SO dan RP itu sebesar 53.361 unit. Lalu bagaimana frekuensi pemesanannya? Sesuai dengan rumusnya R per Q, maka 1.400.000 kita bagi dengan 361 didapatkan hasil sebesar 26,2 kali untuk frekuensi dari pemesanannya. Next, soal terakhir kita masuk ke soal nomor 8, yakni terkait permintaan mingguan untuk ponsel di SO dan RP Office Supplier terdistribusi secara normal dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasi 500. Lah, pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SO dan RP. Lah, manajer pemesanan 10.000 telepon jika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 6.000. Lalu untuk soal pertama adalah bagaimana sih safety inventory-nya, lalu persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP, dan kita disuruh menghitung terkait waktu rata-rata average flow time sampai spend dari ponsel di SO dan RP. Untuk soal A, safety inventory kan sudah diketahui, D-nya 2.500, alpha 2, SS-nya 60% atau 0,6. Maka kita bisa menjawab 2.500 dikalikan 2 ditambah 0,6 dikalikan 2.500 kali 2. Hal tersebut menghasilkan sebuah hasil 5.000 tambah 0,6 kali 5.000, hasilnya 5.000 plus 3.000, dan hasil akhirnya sebesar 8.000. Nah, untuk cycle inventory-nya itu kan rumusnya Q per 2 untuk soal B. Maka tinggal masukkan saja angkanya, 10.000 dibagi 2 hasilnya 5.000. Jadi cycle inventory oleh SO dan RP sebesar 5.000. Nah, untuk soal terakhir adalah average inventory dan average flow time. Nah, average inventory sendiri itu bisa dihitung dengan C1 plus S2, yakni 5.000 ditambah 8.000, jadi hasilnya 13.000. Dan untuk average flow time itu AI per throughput, sama dengan 13.000 dibagi 2.500, hasilnya 5,V. Oke, sekian presentasi atau penjelasan terkait hasil jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah strategi operasi rantai pasok. Jika ada salah kata yang kurang berkenan maupun tindakan ataupun perilaku dalam video ini, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.